warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dimyati, unit kerja SD Dukuhlor, Kecamatan Senagung, Kabupaten Kuningan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2024. Pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja kelas 5 fase C dengan materi membaca dan memahami isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Berikut video ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu satu-satu. Yang dipanggil bicara adik gitu ya? Aina, Ajila, Dahya, jika bersedia, Ris, Gita, Asna, Syamsul, Sandy, Alena, Ananda Putri, Dika Restu, Muhammad Ilham, Muhammad Fahri, Muhammad Iman, Mutmainah, Nabila, Siti Nurrahman, Vanessa Jahra. Ya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong ketua kelas dibimbing dulu. Saya dibimbing dulu. Sebelum belajar kita berdoa berdoa dimulai. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Pancasila. Dimohon berdiri. Duduk kembali. Baik, dikeluarkan dulu buku PAI-nya dan buku LKS-nya. So, dikeluarkan.
lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Kalau kata Bapak, tepuk semangat. Biasa ya. Tepuk semangat. Sekali lagi ya supaya lebih semangat. Tepuk semangat. Kita lebih ceria ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi membaca, memahami Quran surat Al-Ma'un. Tolong dibaca dulu Neng Rahma tujuan pembelajaran kali ini. Bersama didik mampu memahami isi kandungan Quran surat Al-Ma'un, serta didik mampu menemukan hikmah dari pembelajaran Quran surat Al-Ma'un. Baik, itu tujuan pembelajarannya ada dua. Diharapkan kalian bisa membaca dan memahami Quran surat Al-Ma'un. Baik, sebelum kita memahami makna isi pesan-pesan pokok kandungan dalam surat Al-Ma'un, kita baca dulu ini ya. Bapak baca, terus kalian ikuti ya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Miskin. Awailun
Baik, Bapak pada kesempatan ini akan menerangkan isi kandungan dalam surat Al-Ma'un. Mohon perhatiannya. Al-Ma'un, surat Al-Ma'un termasuk surat Makkiyah. Apa katanya? Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah? Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Makkah. Jadi Makkiyah diturunkan di kota mana? Sebab di dalam Al-Quran ada dua. Ada yang namanya Makkiyah, ada Madaniyah. Yang satu apa katanya? Makkiyah. Yang kedua? Madaniyah. Kalau Makkiyah diturunkan di kota Makkah. Yang kedua Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Pak, apa sih arti Al-Ma'un itu? Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Apa katanya? Baik, kita baca ayat yang ke-1 dulu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Semoga kita dijauhi terhadap orang-orang yang dimaksud dalam surat ini ya. Sebab orang ini termasuk mendustakan kepada agama. Yang ke-1, orang yang menghardik anak yatim. Jadi poin di sini, ketika kalian punya teman, sedangkan teman kalian itu kebetulan tidak mempunyai ayah, baik ayahnya itu meninggal atau sudah bercerai dengan ibunya, kalian tidak boleh membulinya, menghardiknya, menyakitinya, ya pokoknya dengan cara mencaci maki. Sebab apa? Orang yang menyakiti anak yatim nanti di neraka akan kekal selamanya. Nah, untuk Pak, yatim itu apa sih? Yatim itu anak yang tidak mempunyai ayah sebelum usia balik. Kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, namanya yatim. Ya. Jadi ada baru satu nih. Orang yang mendustakan agama, yang pertama orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak mau berbagi, menyayangi terhadap orang-orang miskin. Jadi begini, jika kalian dipercaya oleh Allah, dititipi harta kekayaan yang berlimpah, jangan lupa kalian harus bersedekah, memberikan sebagian rezeki kalian kepada orang-orang miskin yang tidak mampu, baik berupa makanan ataupun bisa berupa uang. Paham ya? Jadi ada dua nih. Orang yang pertama apa tadi? Menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makanan terhadap orang miskin. Baik. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Orang yang lalai di dalam sholat. Bapak mau nanya, sholat itu sehari semalam ada berapa kali? 5. 1 subuh, 2 3 4 5 Isya. Ada 5. Pak, yang dimana sih yang namanya melalaikan sholat? Begini, sekarang sholat subuh itu jam 4:30. Kalian melaksanakan sholat subuh 6:30. Lalu kalian sholat, tapi itu namanya melalaikan sholat.
Satu, tidak sah sholat setengah 7 sholat subuh. Yang kedua, kalian melalaikan sholat. Apalagi sholat duhur. Sholat duhur umpama sekarang jam 12, tapi kalian sholatnya jam setengah 3. Kalian juga melalaikan sholat. Jadi orang yang melalaikan sholat, menunda-nunda sholat. Maghrib itu jam berapa sih? Jam 6 ya. Kalau sekarang jam setengah 7 sholatnya. Tapi kalau kalian sholat jam setengah 8, kalau sholat maghrib, itu namanya kita sudah melalaikan sholat. Baru berapa nih orang yang mendustakan agama? 3. Satu apa? Menghadiri anak. Jadi yang kedua, tidak memberi orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai di dalam sholatnya. Yang ketiga, yang keempat, alladzina hum yuraqun, kita tidak boleh melakukan amal perbuatan ingin dipuji oleh orang lain. Di sini kita sudah suka melaksanakan infak ya, infak Jumat. Kita nggak boleh begini, nih aku nih infak Jumatnya 10.000, 20.000, supaya apa? Diketahui oleh orang lain. Itu namanya ria. Kalau bahasa kita ria itu apa? Pamer. Kita melakukan amal ibadah, tetapi semata-mata ingin mendapatkan pujian orang lain. Jadi Pak, kalau kita amal ibadah, tujuannya untuk siapa? Mengharap ridho Allah. Jadi ketika kita melakukan amal perbuatan, baik itu sholat, baik itu sedekah, kita tidak boleh menginginkan pujian dari orang lain. Ada 4 berarti ya. Satu apa tadi? Ulangi lagi. Orang yang menghardik anak. Yang kedua, tidak memberi kepada orang miskin. Yang ketiga, ya, yang keempat, orang yang melakukan ria atau pamer. Udah paham semuanya? Nah, apa hikmahnya yang dapat diambil dari Quran surat Al-Maun? 1. Keimanan harus disertai perbuatan nyata. Jadi jangan cuma ngomong aja, tetapi harus dibarengi dengan perbuatan. Yang kedua, pentingnya menjaga amal ibadah. Jadi kita ketika melakukan ibadah, sekali lagi tidak boleh ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi kalian harus mengharapkan ridho daripada Allah. Sudah paham semuanya? Yang benar. Paham semuanya? Baik. Supaya lebih menguatkan materi, pada kesempatan ini Bapak akan membagi kelompok membagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Pak, apa tugasnya? Nih, Bapak kasih lembaran LKPD peserta ini. Di sini Bapak jelaskan dulu ya. Ada nama. Nama itu berarti nama kalian dan anggota kalian. Yang kedua berarti kelas dan masih paham kan? Pak, tugasnya apa? Silakan kalian analisis isi untukan surat Al-Maun dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan terjemahnya. Paham ya? So, Bapak mau langsung bagikan. Sekali lagi, tulis nama dan kelasnya, langsung isi apa isi kandungannya dan terjemahannya yang dalam kehidupan sehari-hari. So, Bapak kasih waktu 20 menit lah. So, dikerjakan.
Nama Ilham sok tulis. Sok Ilham sok tulis. Ilham bisa Pak? Dika. Terus nama kalian berdua. Ya. Dianalisis kandungannya, pesan-pesan pokoknya. Kan tidak boleh memperhatikan anak yatim, tidak di kelas juga nggak apa-apa. Pokoknya di kelas barangkali ada anak yatim, gimana sikap minimal 3 lah. Kesimpulannya melawan. Waktunya mempresentasikan tugas yang Bapak berikan. Untuk yang pertama tugas dari kelompok 1 dulu. Sok semuanya ke depan dipresentasikan. Sok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan kelompok kami. Analisis isi kandungan surat Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan terjemahannya. 1. Ialah pokok makanan yang masih bisa dimakan. 2. Ajaran agama Islam bukan hanya ibadah kepada Allah, tetapi harus peduli kepada sesama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, lanjut ke kelompok 2. Silakan ke depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, analisis isi kandungan Gus Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan terjemahannya. 1. Tidak boleh menghina anak yatim. 2. Tidak memberi makan kepada orang miskin. 3. Harus peduli terhadap yang tertindas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi analisis isi kandungan Quran surat Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan terjemahannya. Menurut kelompok kami adalah: 1. Jangan menghardik anak yatim. 2. Kita tidak boleh mengejek, menjauhi atau menghardiknya, tetapi harus menyayanginya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kelompok 4. Silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Hasil dari analisis isi kandungan Quran surat Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan terjemahannya. Menurut kelompok kami adalah: 1. Tidak boleh melalaikan sholat. 2. Ikhlas dalam beramal soleh.
Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dulu kembali. Baik, untuk penilaian asesmen untuk kelompok 1 masih kurang ya dalam pemaparan materinya. Yang kelompok 2 sudah cukup bagus, ketiga lebih bagus, dan yang keempat ini lebih bagus lagi. Tepuk tangan untuk semuanya. Pada materi kali ini, surat Al-Ma'un mengajarkan 4 perkara. 1, kita tidak boleh menyakiti anak yatim. Yang kedua, intinya pada materi surat Al-Ma'un pertama, kita tidak boleh menyakiti anak yatim. Yang kedua, kita tidak boleh menyakiti orang-orang miskin. Yang ketiga, kita tidak boleh melalaikan dalam sholat. Dan yang terakhir, ketika kita melakukan amal perbuatan tidak boleh didasari dengan ria atau pamer. Paham semuanya? Coba Bapak minta kesimpulan pembelajaran kali ini. Ada yang tahu? Yang bisa? Sok berdiri. 1. Mencintai dan menyayangi anak yatim. Baik, 1. 2. Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Ya, terus? 3. Sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Ya. 4. Hindari perbuatan ria. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi hukum tajwid apa saja yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un. Untuk minggu depan Bapak kasih lihat dulu ya, yaitu coba dibuka LKS-nya halaman 10. Kamu kerjakan pilihan gandanya dan esai. Cok ditandain dulu. Baik. Sudah ya. So, sekarang buku pelajarannya dimasukin ke tas. Kita siap-siap baca doa sebelum pulang. So, supaya kita pulang dalam keadaan semangat, kita isi dulu seperti biasa.